Oke, kembali lagi bersama saya Oscar Renata ya. Hari ini saya membuat video ini adalah bertujuannya untuk menyelesaikan tugas perkuliahan, yaitu mata kuliah manajemen keuangan yang dosen pengampunya adalah Pak Didi Gunawan ya. Jadi Pak Didi memberikan kami tugas yaitu harus merekam diri sendiri, menjelaskan ataupun menjawab pertanyaan dari Pak Didi yang terdiri dari dua pertanyaan ya, seputar tentang keuangan syariah. Mari kita simak bersama ya. Keuangan syariah ya. Pertanyaan pertama adalah, menurut Anda kenapa keuangan syariah justru lebih maju di London dibandingkan di Indonesia ya? Menurut artikel-artikel yang saya baca, mengapa di London keuangan syariah bisa berkembang pesat? Dikarenakan kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah dan dukungan pemerintah karena melihat sistem pelaksanaan ini yang memiliki peluang bisnis. Juga dikarenakan sistem yang dibangun menekankan keterbukaan dalam pengelolaan perbankan dan lebih rasional dalam mengambil keuntungan bisnis keuangan perbankan. Penasihat kebijakan keuangan pemerintah Inggris bernama Omar Sheikh menyatakan Inggris kini telah menjadi pusat perbankan Islam di Eropa. Peluang bisnis keuangan syariah di Inggris makin berkembang seiring dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Jadi berkembangnya keuangan syariah karena sistem yang diterapkan oleh bank syariah di London adalah dengan keterbukaan dalam pengelolaan perbankan, sehingga membuat masyarakat di sana mempercayai keuangan syariah. Jadi itulah mengapa keuangan syariah di London meningkat. Dan sekarang kita akan membahas kenapa Indonesia ketinggalan dengan London. Oke, padahal Indonesia adalah negara muslim terbesar. Mari kita simak bersama. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan bernama Sabil mengatakan sampai sekarang perbankan syariah masih tertinggal jauh di dalam pangsa pertumbuhan market share dibandingkan perbankan konvensional. Padahal Indonesia mayoritas penduduknya muslim lebih memilih konvensional dibandingkan syariah. Permasalahannya karena nasabah masih belum memahami betul tentang mengelola dana di perbankan syariah. Meski mayoritas muslim di Indonesia tinggi, namun permasalahan nasabah tidak ingin beralih dari perbankan konvensional ke syariah. Tak lain karena Indonesia masih predikat konsumen market, bukan market player. Indonesia masuk top 10 ekspenditur dengan kategori Islamic Finance. Permasalahan lebih sedikit konsumen syariah karena perbankan syariah untuk terekspos mengeluarkan dana mahal dan masih kekurangan SDM yang memahami. Kinerja BNI Syariah triwulan 2 tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang semakin positif. Laba mencapai 315 miliar lebih atau naik 55,32% dari bulan Juni 2018 sekitar 202 miliar. Cerminan penumbuhan terlihat dari aset BNI Syariah pada triwulan 2 tahun 2019 yang mencapai 42,49 triliun atau naik sebesar 12,5% year on year ya. Dari triwulan 2 tahun 2018 ya, mudah-mudahan saja akan terus meningkat untuk kedepannya ya. Dan intinya kenapa Indonesia ketinggalan dari London? Karena kurang pahamnya masyarakat ataupun SDM yang ada terhadap keuangan syariah, sehingga mereka tidak beralih dari konvensional ke keuangan syariah, walaupun itu adalah pilihan masing-masing ya. Tetapi yang penting setiap orang selalu mengharapkan yang terbaik untuk negara kita sendiri. Pertanyaan kedua ya, bagaimana prospek keuangan syariah ini setelah COVID-19? Seluruh usaha di dunia kini tengah bersiap menerapkan new normal dalam bisnisnya, tidak terkecuali dengan perbankan syariah. Ketua Komite Bidang Sosial dan Komunikasi Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau ASBISindo, Indra Falatehan mengatakan pelaku perbankan syariah sepakat sudah saatnya diterapkan new normal, sebab jika kondisi pandemi saat ini sudah hampir melumpuhkan roda ekonomi. Indra menjelaskan ada beberapa strategi yang rata-rata disiapkan oleh perbankan syariah dalam era new normal. Pertama, perbankan syariah melakukan mitigasi risiko dengan cara restrukturisasi pinjaman dengan memilih secara hati-hati debitur yang layak, utangnya direstrukturisasi. Kemudian kita akan mapping debitur kita semuanya, mana yang layak direstrukturisasi dan mana yang belum layak. Yang kedua, ASBISindo sepakat perbankan syariah tetap harus tumbuh. Oleh karena itu,
mereka akan fokus pada industri yang masih bisa memiliki prospek baik di tengah pandemi. Karena bagaimanapun bank ini tetap harus mengembalikan dana kepada para nasabah deposannya. Nah, pada saat itulah bank harus tumbuh. Kita harus bisa memilih sektor usaha yang bisa eksis dan berkembang. Salah satu keunikan bank syariah, kita bisa melakukan gadai emas, ya. Gadai emas, ya. Ada beberapa bank syariah melakukan itu dan cukup tinggi juga angkanya. Ketiga, perbankan syariah akan fokus mengembangkan digital banking dan online banking. Kondisi pandemi corona saat ini menguji layanan digital dan online banking perbankan syariah apakah benar dimanfaatkan oleh nasabahnya. Yang keempat, perbankan syariah harus melakukan pendampingan kepada para debiturnya, terutama UMKM. Mereka harus diberikan pendampingan untuk mempertahankan usahanya. Dengan begitu, mereka masih bisa memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya. Yang kelima, perbankan syariah mau tidak mau harus melakukan digital marketing. Kondisi pandemi memaksa semua pertemuan dilakukan secara virtual. Hal itu harus dimanfaatkan sebagai ajang untuk berjualan. Ya, terakhirnya yang paling penting, para pemimpin perbankan syariah harus bisa agile leadership-nya. Tidak bisa pakai cara yang lama. Kita harus cari cara yang baru sehingga kita bisa beradaptasi. Karena yang menang saat ini bukan yang pintar, tapi yang bisa beradaptasi. Ya, jadi tadi adalah beberapa poin yang akan diterapkan oleh perbankan syariah dalam prospeknya setelah COVID-19 ini ataupun new normal. Kita bisa lihat banyak usaha-usaha di dunia yang berusaha untuk tetap bertahan di masa pandemi ini, berusaha untuk beradaptasi di kondisi saat ini dalam menjalankan bisnis ataupun usaha agar bisa terus berkembang, ya. Sekian, sampai di sini video saya dalam menjawab pertanyaan dari Pak Dede. Jikalau ada yang kurang ataupun tidak sesuai dengan jawaban yang sebenarnya, mohon kritikan dan pendapat Anda untuk membenarkan yang salah ini, ya. Terima kasih, sampai jumpa.